Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan King Mastermat. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal ulangan matematika lanjut kelas 11 SMA ya. Yang kita bahas ini adalah soal ulangan harian untuk bab polinomial atau suku banyak ya. Nah, ini nanti dalam pembahasan soal ulangan bab polinomial ini, dalam video ini nanti kami akan sajikan pembahasan soal ada 5 soal ya. Ada 5 soal ulangan harian bab polinomial matematika lanjut kelas 11 SMA. Ini nanti kita akan bahas secara detail bagaimana cara menyelesaikannya ya, yang berkaitan dengan teorema sisa, teorema faktor maupun teorema Vieta. Nah, untuk soal-soal yang kita bahas ini itu nanti biasanya akan keluar di ujian kenaikan kelas maupun ujian semesteran ya. Jadi adik-adik jangan lupa untuk ditonton video ini, pembahasan ini sampai selesai dan jangan di skip ya, biar tidak gagal paham. Oke adik-adik, sebelum dilanjutkan ya, tidak salah jika adik-adik semua memberikan poin plus ya untuk channel King Mastermat. Silakan bisa like, subscribe maupun komen ya di kolom komentar. Jadi hal itu akan menjadikan hubungan yang baik di antara kita semua. Jadi saling membantu. King Mastermat membantu adik-adik semua dalam belajar matematika ya. Untuk channel King Mastermat juga terbantu untuk dukungannya dari adik-adik semua dengan like, subscribe, dan komen. Oke, baik adik-adik, kita lanjutkan. Kita bahas langsung saja untuk pembahasan soal yang pertama ya. Untuk soal yang pertama, sebuah polinomial dibagi oleh x-4 bersisa 5. Dan jika dibagi x-3 bersisa negatif 2. Jika polinomial tersebut dibagi x kuadrat min 7x plus 12, maka sisanya adalah titik-titik gitu ya. Oke, dalam pembahasan soal ini, soalnya menyajikan ada pilihan ganda ya. Ada A, B, C, D, dan E. Maka kita dianjurkan untuk memilih salah satu jawaban yang paling tepat di antara A, B, C, dan E. Oke, kita jawab ya. Bahwasanya di sini yang perlu kita ketahui adalah pembaginya dulu ya. Di sini pembaginya adalah x kuadrat min 7x plus 12 gitu ya. Oke, kita tulis pembaginya itu adalah x kuadrat min 7x plus 12. Maka ini triknya adalah kita faktorkan dulu ya. Pemfaktoran masih ingat ya. Ini berarti mencari dua nilai ketika dijumlahkan adalah negatif 7 gitu ya. Ketika dikalikan adalah 12. Oke, berarti yaitu x min 4 dikali x min ya, min 3, sorry, oke. X ya, x min 3. Oke. Nah, perlu diketahui bahwasanya pembagi ya, pembagi berderajat 2 gitu ya. Maka sisanya akan berderajat
1 ya. Oke, hal ini perlu adik-adik ketahui ya, agar nanti dalam mengerjakan lebih mudah. Nah, misalkan ya, misalkan sisanya yaitu kita misalkan SX gitu ya, maka SX akan berupa AX plus B gitu ya. Karena sisanya berupa polinomial berderajat 1. Kita misalkan SX-nya adalah AX plus B gitu ya. Kemudian untuk yang pertama ketika dibagi X min 4 maka akan diperoleh S4 gitu ya, sama dengan F4. Ini sesuai dengan teorema sisa ya, maka perlu kita ketahui ya, ini sesuai dengan teorema sisa yang sudah kita pelajari. Nah, dalam kasus soal yang pertama ini, ketika pembaginya X min 4 ya, di sini itu mempunyai sisa 5. Maka S4 sama dengan F4 sama dengan 5. Sehingga dari sini akan diperoleh, karena tadi SX-nya itu adalah AX plus B, maka di sini X-nya 4 kita ganti. Berarti X-nya ganti 4, 4 kali A berarti 4A ya. 4A ditambah B sama dengan 5. Ini sebagai persamaan 1. Kemudian kita lanjut ketika dibagi X min 3 ya. Oke. Berarti S3 sama dengan F3. Kita lihat soal yang di atas, jika dibagi X min 3 maka akan bersisa negatif 2. Berarti artinya sama dengan negatif 2. Sehingga dari sini diperoleh ketika X-nya 3 nanti sama dengan negatif 2. Kita masukkan ke SX-nya ya. Berarti X-nya 3 berarti 3 kali A 3A. 3A ya ditambah B sama dengan negatif 2. Ini kita jadikan persamaan yang kedua. Nah, dari sini gitu ya. Dari sini kita bisa menggunakan proses eliminasi substitusi gitu ya. Berarti 4A ditambah B sama dengan 5. Kemudian 3A ditambah B sama dengan negatif 2. Oke, karena ini B-nya sudah sama koefisiennya, berarti kita langsung kurangkan saja yang B-nya gitu ya. Oke, kita coret. B dikurangi B berarti hilang 0 ya. Oke. Berarti tinggal 4A dikurangi 3A sama dengan A gitu ya, sama dengan 5 min 2. Berarti sama saja 5 ditambah 2 sama dengan 7. Sehingga ketemu A-nya adalah 7 gitu ya. Oke. Dari sini karena A-nya sudah ketemu 7, kita bisa substitusikan ke salah satu persamaan antara 1 dan 2. Misalkan kita pilih yang persamaan kedua yaitu 3A ditambah B sama dengan negatif 2. A-nya kita ganti dengan 7. 7 kali A gitu ya. 7 kali A. 7 kali 3 itu 21 plus B sama dengan negatif 2. Sehingga B akan sama dengan negatif 23 gitu ya. Oke. Nah, kalau A dan B-nya sudah ketemu, sekarang kita tinggal memasukkan. Tadi sisanya kita misalkan SX sama dengan AX plus B. Kita kembalikan lagi ke persamaan yang kita misalkan. Sisanya ya, sisanya SX itu akan sama dengan AX plus B. Maka kita masukkan A-nya 7 berarti 7X, B-nya negatif 2 berarti negatif 23 berarti negatif min 23 gitu ya. Oke. Jadi ini sisanya setelah polinomial dibagi oleh E kuadrat min 7X plus 12. Sehingga kesimpulannya jadi gitu ya.
sisa pembagiannya adalah 7x min 23. Jadi jawaban yang tepat dari pilihan yang ada adalah D gitu ya. Oke, jawaban yang tepat berarti D. Oke ya, oke. Jangan lupa bilang mudah sekali. Baik adik-adik, kita lanjutkan untuk membahas soal ulangan bab polinomial atau suku banyak. Subbab materi berkaitan dengan teorema sisa, teorema faktor maupun teorema Vieta gitu ya. Untuk soal yang kedua, sisa pembagian PX oleh X plus 4 adalah 1. Sedangkan sisa pembagian PX oleh X kuadrat min X min 2 adalah negatif 3X plus 4. Sisa pembagian PX oleh X kuadrat plus 4X plus 5X plus 4 adalah titik gitu ya. Oke. Kita bahas pelan-pelan saja, yang penting bisa dipaham ya. Oke. Di sini dijelaskan bahwasanya sisa pembagian ya. Sisa pembagian PX oleh X plus 4 adalah 1. Jadi di sini berarti artinya P negatif 4 gitu ya akan sama dengan 1. Kemudian berikutnya, sedangkan sisa pembagian PX oleh X kuadrat min X min 2. Oke, ini kita faktorkan dulu ya. X kuadrat min X min 2 itu kalau kita faktorkan berarti akan diperoleh X min 2 gitu ya kali X plus 1. Ini sisanya ya, sisanya adalah min 3X plus 4 gitu ya. Oke, berarti artinya dari sini diperoleh ketika X-nya 2 maka diperoleh P2 itu akan sama dengan ya, akan sama dengan min 3 dikali 2 ditambah 4 akan sama dengan min 3 kali 2 itu min 6 ditambah 2 berarti negatif 2. Kemudian ketika dibagi X plus 1 berarti X-nya min 1, maka artinya P min 1 akan sama dengan min 3 dikali min 1 ditambah 4 sama dengan min 3 kali min 1 3 ditambah 4 adalah 7. Kemudian kita ganti warna aja biar kelihatan ya. Oke. Nah, berikutnya adalah sisa pembagian PX oleh X kuadrat plus 5X plus 4. Nah, ini kita faktorkan dulu ya. Pembagi X kuadrat plus 5X plus 4. Ini kalau kita faktorkan akan diperoleh gitu ya. Akan diperoleh X plus 4 gitu ya dikali X plus 1 ya. Nah, ini tadi sisa pembagian PX oleh X kuadrat. Nah, ini ketika polinomialnya dibagi X kuadrat plus 5X plus 4, ini derajat sisanya ya, sisanya itu paling tinggi ya,
paling tinggi adalah berderajat 1. Berderajat 1 ya. Oke. Nah, misalkan sisanya adalah gitu ya. Sisanya adalah SX gitu ya. Sama dengan AX plus B ya. Maka akan diperoleh yang pertama adalah ketika dibagi X plus 4 berarti artinya P min 4 gitu ya, akan sama dengan X nya min 4 kali A berarti min 4 A plus B akan sama dengan, lihat di sini tadi ketika ini tadi ya, ketika P min 4 itu sisanya adalah 1. Berarti min 4A plus B sama dengan 1. Ya, ini kita jadikan persamaan pertama. Kemudian ketika dibagi X plus 1 berarti X-nya min 1 ya. Berarti P min 1 akan sama dengan X-nya ganti min 1 kali A berarti min A plus B sama dengan, kita lihat di sini ketika P min 1 itu sisanya 7. Ya, ini kita jadikan persamaan kedua. Lah dari sini kita lanjutkan untuk proses eliminasi substitusi. Oke. Nah, karena B-nya sudah sama koefisiennya, kita hilangkan B-nya saja. Ini kita corek ya. Kita corek B-nya, corek ya. Berarti tinggal min 4A ya. Min 4A min A. Berarti artinya min 4A ditambah A itu masih min 3A sama dengan 1 min 7 berarti min 6. Min 3A min 6 maka A akan sama dengan 2. Oke. Kalau A-nya sudah ketemu 2, kita substitusikan lagi ke persamaan awal. Bisa 1, bisa 2. Kita ambil yang persamaan 2-nya yaitu diperoleh min A plus B sama dengan 7. Berarti min 2 plus B sama dengan 7, maka B-nya sama dengan 9. Oke. Tadi sisanya dimisalkan SX sama dengan AX plus B. Maka akan diperoleh sisanya adalah 2X plus 9. Nah, jadi kesimpulannya sisa pembagian PX oleh X kuadrat ya. X kuadrat plus 5X plus 4. Itu adalah 2X plus 9. Jadi kesimpulannya, jadi sisa pembagiannya adalah 2X plus 9. Kita lihat jawabannya. Jawabannya yang paling tepat adalah A ya. Oke. Berarti jawabannya adalah A, mudah sekali. Baik, kita lanjutkan untuk pembahasan soal yang ketiga. Diketahui polinomial X pangkat 3 min 13 X min 12. Salah satu faktor polinomial tersebut adalah titik-titik gitu ya. Oke, ini triknya adalah, perhatikan. Kita lihat untuk konstantanya ya. Konstantanya adalah 12 ya. Oke. 12 atau negatif 12. Itu faktor dari 12 sendiri itu adalah negatif plus minus ya. Sorry. Yaitu plus minus 1
plus minus 2, plus minus 3, plus minus 4, plus minus 6, dan plus minus 12 gitu ya. Nah, kita bisa pilih di antara ini yang kita tulis ini ya, untuk mencari yang menjadikan hasilnya adalah 0 gitu ya. Misalkan kita pilih 1 ya. X-nya kita pilih 1. Nah, kita substitusikan dulu aja. Ya, kita masukkan ke polinomialnya ya. Berarti X-nya ganti 1, berarti 1 pangkat 3 min 13 kali 1 min 12 ya. Ini hasilnya adalah 1 kuadrat min 13 kali 1 min 13 min 12. Berarti ini hasilnya adalah min 24. Berarti tidak sama dengan 0. Berarti artinya 1 tidak termasuk tidak termasuk faktor dari polinomial X pangkat 3 min 13X min 12. Maka kita ambil yang berikutnya adalah misalkan kita ambil X sama dengan negatif 1 ya. Kita masukkan berarti negatif 1 pangkat 3 min 13 kali negatif 1 kali dikurangi 12. Ini hasilnya adalah 0 ya. Ini hasilnya 0. Berarti kalau hasilnya 0 artinya X sama dengan min 1 ini adalah akar. Sehingga ini artinya X ya, X plus 1 ya, itu adalah faktornya ya, faktor. Tapi di sini kan tidak ada. Tidak ada di jawaban atau di pilihan gandanya kan nggak ada. Oleh karena itu, karena kita sudah menemukan faktor, salah satu faktornya yaitu X plus 1, ini kita gunakan untuk mencari faktor yang lainnya. Caranya kita menggunakan cara Horner saja ya. Oke, kita menggunakan cara Horner. Kita tulis koefisien dari polinomialnya. Pangkat 3 itu 1. Pangkat 2 0 karena nggak ada. Pangkat 1-nya negatif 13. Terus pangkat 0-nya atau konstantanya adalah negatif 12. Ini dijumlahkan ya. Kemudian kita masukkan X-nya yang pertama, yaitu negatif 1. Kita turunkan 1 kali min 1 itu negatif 1 tambah 0 negatif 1. Negatif 1 kali negatif 1 itu 1. 1 ditambah negatif 13 itu negatif 12 dikali negatif 1 12 sama dengan 0. Oke. Berarti terbukti ya bahwasanya untuk X sama dengan negatif 1 atau X plus 1 itu faktor dari polinomial X pangkat 3 min 13X min 12. Langkah selanjutnya adalah ini kita buat polinomialnya ya. Mulai dari belakang pangkat 0, pangkat 1, pangkat 2. Berarti diperoleh X kuadrat min X min 12 gitu ya ini. Sehingga dari sini ya, dari sini diperoleh misalkan ini ya, kita misalkan adalah Fx ya. Maka Fx akan sama dengan X plus 1 dikali dengan X kuadrat min X min 12 gitu ya. Oke. Untuk mencari faktor lainnya, karena yang ini itu kan sudah berbentuk persamaan kuadrat, maka kita tidak usah menggunakan Horner lagi, kita cukup menggunakan pemfaktoran ya. Oke. X kuadrat min X min 12 itu kalau difaktorkan akan sama dengan X kalau dijumlahkan min 1 kalau dikalikan min 12. Berarti yaitu min X min 4 sama X plus 3 ya. Oke. Nah, di antara ketiga ini itu yang ada di pilihan ganda yang mana gitu ya. Nah, di antara yang ketiga ini yang ada di pilihan ganda itu adalah yang D. Nah, yaitu X plus 3 ini ya.
Oke, berarti artinya yang faktor polinomial yang ada itu adalah X plus 3. Sehingga jawabannya jadi gitu ya. Faktor polinomial tersebut adalah X plus 3. Sehingga jawaban yang tepat adalah D. Gitu ya. Oke, gitu ya adik-adik. Cara menjawabnya mudah sekali. Baik adik-adik, kita lanjutkan untuk pembahasan soal yang keempat ya. Tapi sebelum pembahasan soal nomor 4 ini, bagi adik-adik ya yang menganggap channel King Master Math ini membantu adik-adik dalam belajar matematika, tidak salahnya untuk adik-adik silakan subscribe, like, dan komen ya di kolom komentar jika ada mungkin yang belum paham atau perlu dijelaskan lagi, silakan komentar di kolom komentar saja ya. Oke, biar lebih membantu adik-adik dalam belajar matematika, khususnya matematika lanjut bab polinomial gitu ya. Oke, kita lanjut untuk polinomial. Fx sama dengan 2x pangkat 3 min px kuadrat min 28x plus 15 habis dibagi x min 5. Salah satu faktor linier lainnya adalah untuk trik mengerjakan soal nomor 4 ini, karena ini faktornya sudah diketahui, salah satunya yaitu x min 5, malah ini mudah untuk kita kerjakan ya. Kita kerjakan dengan cara Horner saja ya. Oke, kita tulis dulu koefisien dari polinomialnya. Yang pertama, yang derajat 3 itu koefisiennya 2. Derajat 2 negatif P gitu ya. Kemudian derajat 1 negatif 28. Kemudian konstantanya 15. Ini kita jumlahkan. Kalau faktornya X min 5 berarti X-nya sama dengan 5 ya. Yang pertama kita turunkan 2 kali 5 itu 10. Berarti didapatkan min P ditambah 10 tetap min P plus 10. Dikalikan dengan 5 berarti diperoleh min 5P ditambah 50. Kemudian kita jumlahkan dengan negatif 28 berarti min 5P ditambah 22 gitu ya. Kemudian selanjutnya kita kalikan dengan 5 berarti diperoleh min 25P. 22 kali 5 itu 110 ditambah 110. Kemudian ini kita jumlahkan dengan 15 diperoleh min 25P ditambah 110 tambah 15 berarti 125 gitu ya. Ini karena X min 5 itu faktor, maka sisanya sama dengan 1 gitu ya. Oke. Sehingga dari sini kita akan memperoleh persamaan min 25P ya plus 125 sama dengan 0. Berarti min 25P sama dengan 100 negatif 125. Sehingga P ketemu 5 ya. Oke. Kalau P ketemu 5 kita masukkan ke sini. Ini berarti tetap 2 gitu ya, tetap 2. Yang ini P-nya 5 berarti min 5 plus 10 berarti 5 gitu ya. Kemudian 5 kali min 5 berarti min 25 ditambah 22 berarti min 3. Sehingga ini kalau dibuat polinomial menjadi 2x gitu ya.
2x ditambah 2x kuadrat ditambah 5x min 3. Oke, gitu ya. Nah, sehingga ya fx sendiri itu perkalian antara faktor x min 5 dikali 2x kuadrat plus 5x min 3 gitu ya. Oke. Untuk mengetahui faktor lainnya, tapi yang linear itu artinya yang berderajat 1. Karena yang ini itu masih berderajat 2, maka ini kita faktorkan dulu ya. Ini kita faktorkan dulu aja. Kita faktorkan, masih ingat ya, pemfaktoran. Rumusnya adalah ini akan A-nya itu 2, B-nya itu 5, C-nya adalah negatif 3. Berarti kita mencari dua nilai, sedangkan AC-nya adalah negatif 6 ya. Mencari dua nilai ketika dijumlahkan itu B yaitu 5, ketika dikalikan AC yaitu min 6. Karena ini A-nya lebih dari 1, kita tulis A-nya berarti ini tetap 2x ya. Ini juga 2x. Dibagi A ya, dibagi A-nya berapa? 2, sama dengan 0. Ya. Oke. Berarti ini mencari dua nilai ketika dijumlahkan itu 5, ketika dikalikan min 6, yaitu berarti artinya plus 6 sama negatif 1. Gitu ya. Oke. Ini biar duanya hilang, duanya ini yang atas ini, yang depan ini kita taruh depan. Berarti 2 dikali x plus 3 dikali 2x min 1 per 2 sama dengan 0. Ini kita coret duanya ya. Kita coret sehingga tinggal x plus 3 sama 2x min 1. Kita tulis lagi. Berarti faktornya adalah x min 5 dikali x plus 3 sama 2x min 1. Di antara 3 ini faktor dari fx-nya. Nah, sekarang di antara 3 ini kita cocokkan dengan pilihan gandanya. Yang ada yang mana gitu ya. Yang ada itu adalah 2x min 1. Berarti jawaban yang tepat adalah C gitu ya. Oke, berarti faktor linear lainnya yang ada di pilihan ganda adalah ini ya. Oke, sorry. Yaitu 2x min 1. Berarti jawabannya adalah 2x min 1. Jadi gitu ya. Faktor lainnya yang linear yaitu berapa? 2x min 1. Jawabannya adalah C. Gitu ya. Oke, saya kira bisa dipaham ya adik-adik, mudah sekali. Oke, kita lanjutkan untuk pembahasan soal ulangan ya, matematika lanjut kelas 11 SMA bab logaritma yang berkaitan dengan teorema sisa, teorema faktor maupun teorema Vieta ya. Oke, untuk soal yang kelima, persamaan kubik x pangkat 3 min 7x kuadrat plus 2x min 5 sama dengan 0 memiliki akar-akar x1, x2 dan x3. Tentukan nilai dari A. x1 plus x2 ditambah x3, B. x1 kali x2 ditambah x1 kali x3 ditambah x2 kali x3, C. x1 kali x2 kali x3, D. x1 kuadrat ditambah x2 kuadrat ditambah x3 kuadrat gitu ya. Oke, perlu kita ketahui ya, ini itu masuk dalam teorema Vieta ya. Teorema Vieta.
Gitu ya adik-adik. Nah, untuk yang pertama ini ya, pertama ini X1 ditambah X2 ditambah X3 itu dalam teorema Veta itu rumusnya adalah min B per A ya. Sekarang kita lihat ke sini ya. Ya, persamaan kubik itu ya. Persamaan kubik itu secara umum bentuknya adalah AX pangkat 3 ditambah BX kuadrat ditambah CX ditambah D sama dengan 0. Nah, dari sini ya, maka kita peroleh A-nya berarti 1 ya. B-nya berarti negatif 7. Kemudian C-nya adalah 2 dan D-nya sama dengan negatif 5. Sehingga kita tinggal memasukkan ya. Tinggal memasukkan berarti ini sama dengan min B. B-nya itu min 7. Per A-nya 1. Berarti min 7 per 1 jawabannya adalah 7. Gitu ya. Oke, kemudian yang B. X1 X2 ditambah X1 kali X3 ditambah X2 dikali X3 itu rumusnya adalah C per A ya. C-nya berapa? C-nya adalah 2 per 1 berarti hasilnya adalah 2. Gitu ya. Oke. Kemudian yang C X1 dikali X2 dikali X3 itu rumusnya adalah min D per A. Berarti min D-nya berapa tadi? Negatif 5 per 1. Berarti min kali min 5 per 1 jawabannya berarti 5. Gitu ya. Kemudian yang D yang ditanyakan adalah X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat ditambah X3 kuadrat itu akan sama dengan X1 ditambah X2 ditambah X3 kuadrat dikurangi dengan 2 dikali X1 X2 ditambah X1 X3 ditambah X2 X3 gitu ya. Berarti akan sama dengan X1 ditambah X2 ditambah X3 itu tadi ketemunya 7 berarti 7 kuadrat dikurangi 2 dikali X1 X2 ditambah X1 X3 ditambah X2 X3 itu hasilnya 2. Oke, berarti hasilnya adalah 7 kuadrat itu 49 dikurangi min 2 kali 2 itu min 4. Sehingga hasil akhirnya adalah 45. Gitu ya adik-adik. Itu sekilas ada 5 soal pembahasan yang disajikan oleh King Master Math berkaitan dengan soal ulangan harian bab polinomial, khususnya teorema sisa dan teorema faktor maupun teorema Veta. Mudah-mudahan 5 soal pembahasan ini bisa dipahami oleh adik-adik dalam memahami materi logaritma. Itu ya. Bagi adik-adik jika tidak keberatan ya, silakan subscribe, like ya dan komen di kolom komentar pada video ini. Mungkin ada hal-hal yang perlu ditanyakan atau hal-hal yang perlu diklarifikasi ya, bisa di komen di kolom komentar. Gitu ya adik-adik dan teman-teman semuanya, saling membantu dalam kebaikan. Mudah-mudahan video ini bisa memberikan pencerahan, menambah pemahaman dalam memahami materi tentang polinomial atau suku banyak.
Itu yang kami sajikan dari King Mastermat, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan selalu dipermudahkan untuk aktivitas kita semua. Salam hangat dari King Mastermat. Mudah sekali.